Ganti kerugian pengadaan tanah. Masih pakai NJOP? Hai, selamat datang di channel Penilaian ID. Bersama saya Asti. Video kali ini kita akan membahas seperti apa pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan besarnya ganti kerugian dibayarkan berdasarkan apa ya? Untuk itu, tonton videonya. Masih banyak masyarakat yang mengira pemerintah membebaskan tanah yang akan digunakan untuk membangun infrastruktur diganti rugi berdasarkan NJOP atau nilai jual objek pajak. Padahal bukan loh. Jadi seperti apa ya? Ganti kerugian diberikan berdasarkan nilai ganti kerugian yang dihitung oleh pihak independen yang disebut dengan penilai. Nah, penilai itu siapa dan apa? Kenapa pengadaan tanah itu menggunakan nilai ganti kerugian yang dihitung oleh penilai? Karena agar independen dan karena penilai punya kompetensi untuk menghitung nilai. Independen artinya tidak punya kepentingan, tidak memihak. Sedangkan punya kompetensi artinya menjadi penilai ada syarat pendidikan formal dan keprofesian yang harus ditempuh. Dan pendidikan keprofesian itu juga tidak sebentar untuk menjadi seorang penilai publik atau penilai pertanahan. Penilai pertanahan itu adalah orang atau penilai yang bisa menghitung nilai ganti kerugian karena ia telah mendapatkan izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan juga telah mendapat lisensi dari lembaga pertanahan. Untuk yang ingin tahu lebih banyak tentang penilai, bisa klik di link di bawah ya. Lalu pengadaan atau pembebasan tanah yang akan dibangun untuk kepentingan umum, misalnya seperti infrastruktur, itu sudah diatur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Untuk yang ingin mendownload peraturan tersebut bisa download di website penilaian.id bagian download area. Selanjutnya, apa saja yang diatur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012? Yang pertama diatur itu mengenai tahapan pengadaan tanah. Yang kedua, output atau hasil dari setiap tahapan yang ada, serta siapa saja penanggung jawab untuk setiap tahapan. Sehingga seluruh prosesnya menjadi jelas, terarah, dan terukur. Lalu ini dia penjelasan singkatnya. Tahap perencanaan itu membuat rencana pengadaan tanah, di mana lokasinya, butuh waktu berapa lama, rencana kerjanya seperti apa. Lalu ada persiapannya, memberitahu rencana pengadaan tanah kepada masyarakat dan lain-lain. Jadi di sini bisa melakukan protes masyarakat jika tidak ingin tanahnya digunakan untuk pengadaan tanah. Lalu tahap yang ketiga adalah tahap pelaksanaan. Di sini dilakukan pengumpulan data, perhitungan ganti kerugian dan juga dibayarkannya ganti kerugian. Dan tahap terakhir ialah penyerahan hasil. Di sini melibatkan instansi BPN dan juga instansi yang memerlukan tanah atau kita sebut di sini di video ini pemerintah ya. Yang perlu diingat, penilaian ganti kerugian itu dilaksanakan di tahap pelaksanaan ya. Perlu diingat. Nah, sekarang kita fokus membahas mengenai nilai ganti kerugian. So, let's go. Tapi sebelum bahas itu, kita harus tahu dulu mengenai proses yang satu ini. Jadi tadi ada 3 tahapan kan untuk undang-undang ini melakukan pengadaan tanah. Kita perlu ingat yang tahap ketiga ini, tahap pelaksanaan. Seperti apa tahap pelaksanaan itu? Itu terdiri dari 5 proses. Yang pertama adalah inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Yang kedua, penilaian ganti kerugian. Lalu yang ketiga ada musyawarah penetapan ganti kerugian. Yang keempat, pemberian ganti kerugian. Yang kelima, pelepasan tanah instansi. Yang perlu diingat lagi, sekali lagi, penilaian
nilai ganti kerugian itu dilakukan di tahap yang kedua ini, penilaian ganti kerugian. Jadi tadi ada tahap pertama, ada tahap inventarisasi itu ditandai dengan adanya pengukuran dan pemetaan bidang dan pengumpulan data. Data-data ini kemudian diumumkan ke masyarakat atau pemilik aset yang disebut sebagai pihak yang berhak. Dan di sini perlu diperhatikan bahwa pastikan data sesuai dengan keadaan sebenarnya. Masyarakat di sini wajib mengecek. Setelah data oke, kemudian diberikan ke penilai untuk dinilai ganti kerugiannya berapa. Bagaimana cara penilai pertanahan menilai? Nah, itu ada reminder lagi di bawahnya, ada penilai pertanahan, berarti penilai plus dia telah mendapatkan lisensi dari Menteri Keuangan, plus dia mendapatkan lisensi dari lembaga pertanahan. Yuk, sekarang bagaimana cara penilai pertanahan menilai? Sebenarnya dari penilai pertanahan menilai itu ada dua tahap ya. Pertama verifikasi data, yang kedua adalah proses analisis. Verifikasi data itu ya, data yang sudah disampaikan ke penilai itu diverifikasi lagi di lapangan oleh penilai. Sehingga di sini masyarakat wajib untuk bertemu atau mendampingi penilai selama prosesnya. Habis itu lalu dilakukan proses analitis atau dilakukan perhitungan sesuai dengan SPI dan peraturan dan perundang-undangan. Apa saja yang dinilai? Ini berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Yang dinilai ini adalah ini ya. Ada tanah, ruang atas bawah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan atau kerugian lain yang dapat dinilai. Inilah yang menyebabkan kenapa bukan pakai NJOP ataupun nilai pasar. Ini ya, di sini disebutkan bahwa ganti kerugian yang didapat masyarakat itu adalah hasil perhitungan penilai yang disebut dengan nilai ganti kerugian atau nilai penggantian wajar. Ini hanya istilah di dalam SPI ya. SPI itu adalah standar penilaian Indonesia. Nilai ganti kerugian ini bagaimana cara menghitungnya? Jadi ganti kerugian yang dibayar ke masyarakat itu didapat dari hasil nilai ganti kerugian. Nilai ganti kerugian itu dihitung berdasarkan ada dari dua komponen. Yang pertama nilai komponen fisik ditambah dengan nilai komponen non fisik. Atau nilai ganti kerugian ini juga bisa dibilang nilai pasar plus plus. Jadi nilai pasar yang ada tambahannya. Itu tadi, tambahannya apa? Nilai komponen non fisik. Mengenai detail dari nilai komponen fisik ini apa aja komponen yang dinilai dan juga non fisiknya seperti apa, itu ada video lainnya. Seharusnya begitu, jika ingin dijelaskan komen di bawah ya. Jadi nilai ganti kerugian bukan NJOP karena sangat beda sekali. NJOP itu untuk pajak, untuk menghitung PBB. Sedangkan nilai ganti kerugian itu untuk diganti kerugian yang hitungannya ada rumusnya tersendiri. Sehingga dari situ ya, karena dia adalah nilai penggantian wajar atau nilai ganti kerugian itu adalah nilai pasar plus plus, maka nilai ganti kerugian itu secara umum, namun tidak selalu, nilai ganti kerugian lebih besar dari nilai pasar, lebih besar dari NJOP, sehingga nilai ganti kerugian menjadi lebih besar daripada NJOP. Terima kasih sudah menonton. Saya Siti Widyahari. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah atau bisa juga DM Instagram, karena di DM Instagram sering banget ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk tentang itu. Thanks for watching and see you next time on the next video. Bye bye.